Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Judul renungan hari ini saya beri judul Commitment. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Di Injil ini diberi judul Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ayat yang ketujuh, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat yang ke-38, Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ayat yang ke-39, Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40, Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepada kamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. 41, Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Lalu jawab mereka, Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. 42, Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43, Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia hidup membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat 45, Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat 46, Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ayat 47, Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Haleluya, amin. Menurut James Fowler, tahap perkembangan iman manusia diharapkan terbentuk sesuai dengan bertambahnya usia. Dimulai dari anak usia dini yang belajar mempercayai orang yang di sekitarnya, sampai orang dewasa yang percaya pada kehendak Allah. Yesus mengakui bahwa orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Namun, kehidupan mereka tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Allah. Mereka memiliki kesamaan lahiriah, namun kehidupannya tidak sama dengan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Hal ini nyata dari sikap tidak percaya kepada Yesus. Seharusnya mereka dapat percaya kepada Yesus yang menyatakan kebenaran dari Allah. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka adalah anak Allah. Yesus menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika mereka benar anak Allah, maka akan menerima Yesus sebagai utusan yang menyatakan kehendaknya. Yesus tidak memahami sikap orang-orang Yahudi yang tidak menerima dirinya. Yesus melihat bahwa mereka lebih pantas disebut sebagai anak-anak iblis karena tidak hidup dalam kebenaran Allah. Akhirnya, Yesus menegaskan agar mereka percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya akan berserah pada kehendaknya. Tuhan Yesus menghendaki pengikutnya dapat membuktikan identitas dirinya melalui tindakan konkret dan bukan hanya atribut yang dimiliki. Dilahirkan sebagai orang Kristen adalah sebuah anugerah, maka perlu dilanjutkan dengan menjalani kehidupan dengan menyatakan kehendak Kristus dengan sukacita. Jangan sampai kita merasa melakukan kehendaknya, namun kita tidak menerimanya sebagai Tuhan. Tanpa komitmen tersebut, kehidupan para pengikut Kristus tetap sama dengan orang lain yang tidak mengenalnya.
Mari kita buktikan identitas Kristen dengan melakukan kehendak-Nya. Adakah komitmen bagi Kristus dalam diri kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah komitmen kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu melindungi kami. Kami akan selalu mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you, saudara-saudaraku.